Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau menetapkan paslon Cagup-Cawagup nomor urut 1, Ansar Ahmad dan Nyanyang Haris unggul dalam Pilkada 2024. Hal ini berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi suara dan penetapan hasil yang digelar pada Minggu 8 Desember. Dari hasil pleno tersebut, Ansar Ahmad, Nyanyang Haris Pratamura memperoleh 450.109 suara. Sementara paslon nomor urut 2, yaitu Muhammad Rudi dan Aunur Rafiq, memperoleh sebanyak 367.367 suara. Dalam pleno tersebut, saksi paslon nomor urut 2, Baharudin, menolak untuk menandatangani hasil pleno. Menurutnya banyak ditemukan kesalahan atau kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Batam, Endra Kaputra. Selamat salam sehat selalu. Saat ini sahabat Tribun, saya Endra Kaputra, reporter Tribun Batam di Tanjung Pinang, yang berada di lokasi tempat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara dan penetapan hasil suara di Pilkada 2024 ada di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, lokasinya sahabat Tribun di Trans Convention Center atau TCC yang berada di kilometer 11 Kota Tanjung Pinang. Dalam kegiatan pleno rekapitulasi ini sahabat Tribun, dari hasil yang sudah disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau, Indrawan Susilo Prabowo-Adi, menyampaikan untuk perolehan suara paslon 01 Ansar Ahmad dan Nyanyang Haris Pratamura itu unggul dengan perolehan suara sebanyak 450.109 suara. Sementara untuk paslon nomor urut 2 yakni Muhammad Rudi dan Aunur Rafiq memperoleh suara 367.367 suara. Dari hasil pleno ini sahabat Tribun, tadi disaksikan bersama untuk saksi paslon nomor urut 2 bernama Baharudin ini menolak untuk menandatangani atau menyetujui proses rekapitulasi tingkat provinsi yang dilaksanakan hari ini sahabat Tribun. Dalam wawancara bersama Baharudin sampaikan bahwa melihat dalam proses pilkada ini banyak pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan yang didapati di lapangan yang terstruktur, sistematif dan masif, sehingga saksi 02 atau paslon 02 menolak untuk menandatangani proses hasil pleno hari ini sahabat Tribun. Dari wawancara kami ke saksi paslon 01 yakni saksi Ansar Ahmad Nyanyang Haris Pratamura bernama Adi Angga menyampaikan bahwa sangat mendukung proses yang sudah dilakukan oleh penyelenggara pemilu baik dari KPU dan Bawaslu, di mana dalam penolakan atau keberatan yang disampaikan oleh saksi 02, nah ini Adi Angga juga menyampaikan saksi 01 sangat mendukung juga, bila mana saksi 02 bisa membuktikan ya kecurangan-kecurangan yang ditemui di lapangan agar kecurangan ini bisa terbukti kebenarannya. Dari terakhir wawancara kami bersama Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau, Indrawan Susilo Prabowo-Adi, menyampaikan bahwa keberatan yang disampaikan oleh saksi 02 itu tidak bisa merubah hasil penetapan yang sudah ditetapkan pada hari ini. Dan bila mana merasa ada keberatan dan ada proses yang harus ditempuh, ini memang ada waktu 3 hari ke depan untuk bisa menyampaikan keberatan tersebut atau bersengketa melalui Mahkamah Konstitusi dalam 3 hari ke depan. Dalam kesempatan ini juga Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak ya, mulai dari stakeholder, Forkopimda tingkat provinsi dan kabupaten kota hingga ke masyarakat seluruh Provinsi Kepulauan Riau yang telah bersama-sama mensukseskan Pilkada 2024 ini di Provinsi Kepulauan Riau. Ya, kami menolak proses ya, artinya kami bicara bukan hanya pada hasil pilkada, tapi hasil itu sangat ditentukan pada proses pelaksanaan pilkada itu sendiri. Ya, banyak hal yang belakangan ketika masa kampanye dugaan-dugaan kecurangan yang terstruktur sistematis masif, mulai dari
pemanfaatan fasilitas pemerintah yang kemarin di Batam, ya kan, itu kita laporkan ke Bawaslu. Kemudian paket-paket sembako juga kita temukan di lapangan. Terakhir permasalahan administrasi terkait pendistribusian pemberitahuan pemilih. Nah, ini berdampak fatal pada partisipasi pemilih. Di Batam itu 48% pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Artinya masyarakat tidak diberikan ruang yang seluruhnya untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2024. Pertama, kami telah menyelesaikan proses rekapitulasi dan penetapan hasil untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 dengan perolehan suara pasangan nomor urut 1 sebesar 450.109 dan pasangan nomor urut 2 besar 367. Dan kami telah tuangkan dalam surat keputusan KPU Kepulauan Riau nomor 107. Ya. Pak tadi ada Penolakan. dari Ya, secara regulasi memang saksi itu bisa menandatangani atau tidak menandatangani. Jadi menandatangani boleh, tidak menandatangani juga boleh. Tidak ada pengaruh terhadap proses ini. Itu adalah hak setiap saksi. Bang, setelah ini apa lagi, Bang? Tentu setelah ini kami akan menunggu selama 3 hari ke depan apakah ada permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi atau tidak. Jika ada permohonan sengketa, tentu kami akan menunggu proses penyelesaian sengketanya di Mahkamah Konstitusi sampai dengan nanti penetapan atau keputusan dari MK. Apabila tidak ada, tentu kami selanjutnya adalah bersurat kepada Mahkamah Konstitusi untuk adanya pernyataan dari Mahkamah Konstitusi tentang tidak adanya permohonan penyelesaian sengketa. Jadi kami tentu akan menunggu 3 hari ke depan seperti apa, apakah ada kalau ternyata ada dalam daftar yang selalu diupdate oleh Mahkamah Konstitusi setiap harinya, tentu berarti kami harus mempersiapkan diri dalam proses penyelesaian di Mahkamah Konstitusi nanti. Kapan, Bang, pelantikannya berarti? Ya, kalau nanti ada permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi berarti kami harus menunggu proses itu, dan itu kurang lebih selesai sekitar persidangan dimulai dari Januari ya. Persidangan mulai Januari kurang lebih 40 hari ke depan di bulan Januari. Setelah itu baru keputusan Mahkamah Konstitusi kami terima, baru kemudian kami bisa melakukan penetapan calon terpilih. Nah, setelah penetapan calon terpilih baru kami akan serahkan kepada DPRD untuk diteruskan pengusulan pelantikannya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan pleno penetapan hasil rekapitulasi Pilgub 2024 ini. Dan pertama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penyelenggara, baik itu KPU Provinsi Kepulauan Riau beserta seluruh jajarannya hingga kabupaten kota, kemudian juga Bawaslu Provinsi KSD, dan juga kepada TNI dan Polri. Alhamdulillah pilkada berjalan dengan aman dan lancar tanpa ada kekurangan satu apapun. Yang kedua, kami juga ingin mengucapkan terima kasih bahwa hasil rekapitulasi ini sesuai dengan hasil rekapitulasi internal yang kami miliki, dan sekali lagi ucapkan terima kasih kepada seluruh yang memilih Pak Ansar Ahmad dan Nyanyang Haris Pratamura, dan sekarang sudah tidak ada lagi nomor 1, tidak ada lagi nomor 2. Kami harapkan kebijakan ke depan Pak Ansar dan Pak Nyanyang itu didukung oleh masyarakat Kepri, karena mereka sudah bekerja untuk seluruh masyarakat Kepulauan Riau. Dan tadi bagus sekali pesan ustadznya waktu berdoa, yang menang terima dengan rasa syukur, yang kalah terima dengan lapang dada. Pak tadi 02 ada klaim Ya, kecurangan, indikasi kecurangan. baik. Untuk keberatan yang disampaikan oleh saksi paslon 02, kita menyampaikan bahwa silahkan ditempuh sesuai dengan jalur yang ada, kita hargai. Tetapi kami paslon nomor 1 justru juga sangat mendukung apabila temuan-temuan di lapangan itu diselesaikan sampai tuntas, biar terang, biar jelas kecurangan-kecurangan yang terjadi itu siapa yang melakukannya. Jangan sampai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.